Bayangkan sekarang sudah tahun 2026. Kamu bangun pagi, meraih ponsel, membuka aplikasi bank, dan jantungmu langsung turun ke perut. Saldo rekeningmu terlihat seperti lelucon. Nilai uangmu menguap begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak berjudi, tidak membeli mobil mewah, tidak hidup berfoya-foya. Kamu hanya tidur, sementara dunia di sekelilingmu berubah tanpa kamu sadari. Selamat datang di kenyataan baru. Kenyataan yang sebentar lagi akan menampar jutaan orang yang masih percaya segalanya aman. Jika kamu tidak mau tenggelam seperti penumpang Titanic, maka dengarkan baik-baik. Banyak orang berpikir bahwa kehancuran selalu datang dengan suara keras. Pasar saham runtuh, berita kacau, orang-orang panik. Namun ancaman terbesar justru datang diam-diam. Tidak dramatis, tidak heboh, tidak terlihat. Bahayanya justru sudah ada di ruang tamu kamu sekarang, dan kamu mungkin tidak menyadarinya. Kita sedang berjalan menuju badai sempurna, 5 masalah besar yang ketika bertemu pada saat yang sama berubah menjadi tsunami ekonomi. Jika biaya hidupmu naik 2 kali lipat dalam 3 tahun, tetapi gajimu tetap, berapa lama kamu bisa bertahan? Ini bukan drama, bukan ketakutan berlebih, ini matematika. Dan matematika tidak peduli perasaanmu. Masalah pertama adalah bom demografi, isu yang terdengar membosankan, tapi tagihan akhirnya mematikan. Populasi kita menua dengan kecepatan yang mengerikan. Bayangkan dalam perusahaanmu ada 100 pekerja. Dalam beberapa tahun ke depan, 20 orang pensiun. Berapa banyak yang masuk menggantikan mereka? Mungkin 5. Sisanya, pekerjaan mereka menumpuk di pundakmu. Dan lebih parahnya lagi, kamu juga harus membayar pensiun mereka melalui pajakmu. Rasio pekerja pensiunan runtuh dari 3:1 menjadi 2:1. Artinya bebanmu semakin berat. Pemerintah menyebut ini tantangan. Sebenarnya ini adalah peringatan keras bahwa kamu akan membayar lebih dan menerima lebih sedikit. Akhirnya kamu akan bekerja lebih keras, membayar pajak lebih tinggi, iuran lebih mahal, dan pada ujungnya menerima layanan publik yang semakin buruk. Sistem pensiun perlahan berubah menjadi subsidi minimal yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Rumah sakit penuh, dokter kurang, antrean semakin panjang. Kamu mungkin harus mewariskan jadwal pengobatan kepada anakmu. Tetapi banyak orang tetap santai, berpikir mereka bisa mengimbanginya dengan bekerja lebih banyak. Namun kerja keras tidak cukup ketika uangmu kehilangan nilai lebih cepat daripada kamu dapatkan. Dan disinilah masalah kedua menunggu, inflasi nyata yang menghancurkan kehidupan sehari-hari. Inflasi resmi terdengar kecil, tapi itu angka manipulatif. Yang sebenarnya naik adalah kebutuhan dasar, sewa rumah, listrik, energi, makanan. Di kota-kota besar, biaya sewa melonjak 40% dalam 1 dekade, dan itu baru permulaan. Pembangunan rumah baru makin mahal, sehingga tekanan beralih ke rumah lama. Hasilnya, harga naik tanpa ampun. Kemudian muncul biaya energi, pajak karbon, tarif jaringan, biaya renovasi wajib. Bayangkan di 2026, biaya total rumahmu lebih tinggi dari seluruh gaji bersih orang 2 dekade lalu. Banyak keluarga harus memilih antara menyalakan pemanas atau membeli makanan hangat. Kehidupan modern berubah menjadi perjuangan primitif. Ironisnya, kamu mungkin bekerja di pekerjaan bergaji stabil, masuk kategori kelas menengah, tetapi tetap merasa seperti mahasiswa yang hidup dari mie instanun. Semua gajimu ludes untuk biaya rumah. Kamu bekerja keras, tetapi tidak maju. Lalu kamu berpikir, setidaknya pekerjaanku aman. Padahal itu hanyalah kenyamanan palsu. Kita memasuki ancaman ketiga, dan ini yang paling mengubah dunia kerja. Revolusi kecerdasan buatan. Bukan robot pabrik yang menggantikan tenaga fisik, ini lebih menakutkan. Yang diserang adalah pekerjaan meja, pekerjaan profesional, pekerjaan yang dulu dianggap aman. AI tidak hanya mengambil tugas-tugas sederhana, ia mengambil alih pekerjaan berpikir. Akuntan, editor, penulis, desainer, analis, customer service, semuanya dalam ancaman. Pada 2026, banyak pekerjaan itu akan dilakukan mesin dengan harga puluhan dolar per bulan. Kamu mungkin tidak langsung dipecat. Yang hilang duluan adalah kekuatan negosiasimu. Mengapa bosmu memberi kenaikan gaji ketika AI mampu bekerja 24 jam tanpa lelah? Sebuah algoritma bahkan bisa mengalahkan konsultan berpengalaman 30 tahun. Perusahaan sekarang tahu caranya digitalisasi, dan kini mereka memaksimalkan. Kamu bekerja lebih banyak, dibayar lebih sedikit. Kamu bersaing dengan silikon, bukan manusia. Kamu mungkin berpikir, tidak apa-apa, saya punya investasi, punya saham, punya properti, punya tabungan, aman dong. Tapi apakah kamu benar-benar aman? Disinilah datang masalah keempat, gelembung aset yang siap meledak. Sistem finansial kita dibangun di atas utang murah selama bertahun-tahun.
Suku bunga nol membuat harga saham dan properti melambung gila-gilaan. Semua tampak indah, sampai akhirnya bunga naik kembali. Dan ketika bunga naik, harga harus turun. Itu bukan opini, itu hukum ekonomi. Ribuan orang membeli rumah dengan cicilan pas-pasan. Ketika bunga 3 kali lipat, mereka tidak akan mampu membayar. ETF-mu bagus, tapi tidak kebal. Ketika ekonomi global batuk, portofoliomu kena pneumonia. Banyak orang akan panik, menjual rugi, kehilangan kesempatan besar. Hanya mereka yang punya uang cadangan yang bisa membeli ketika harga runtuh. Dan masalah terakhir yang paling menghancurkan mental dan stabilitas keluarga adalah hutang pribadi dan gaya hidup yang meningkat tanpa sadar. Banyak orang hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya, meski penghasilan mereka sebenarnya besar. Mereka punya mobil cicilan, gadget terbaru, liburan mahal, dan langganan di mana-mana. Semua terlihat keren, sampai pendapatan stagnan dan pengeluaran meledak. Ketika biaya hidup naik, mereka tidak menurunkan gaya hidup. Mereka ambil kartu kredit, pakai pay later, tambah cicilan, berharap semuanya akan normal lagi. Tapi tidak, ini spiral turun. Pada 2026, jutaan rumah tangga akan sadar bahwa gaya hidup mereka selama ini dibangun di atas pasir. Banyak penghasilan tinggi akan bangkrut lebih dulu daripada orang miskin, karena mereka terbiasa hidup besar. Mereka tidak siap mundur, dan ketika kenyataan menghentam, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka tidak punya tabungan, tidak punya cadangan, tidak punya aset, hanya ilusi stabilitas yang akhirnya pecah berkeping-keping. Kenapa saya ceritakan semua ini? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena masih ada jalan keluar, hanya saja tidak semua mau mengambilnya. Yang membedakan orang yang tenggelam dan orang yang selamat bukan gaji, bukan jabatan, bukan pendidikan, tetapi pola pikir. Saya mengenal seorang perawat biasa, gajinya tidak besar, tetapi 3 tahun lalu ia menyadari bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya. Ia belajar keuangan, memotong pengeluaran, menghapus gaya hidup boros, dan mengalihkan uangnya ke aset nyata, saham, bitcoin, emas, dan nilai-nilai yang tidak bisa dihancurkan inflasi. Sekarang, ia jauh lebih stabil dari dokter spesialis yang mengendarai mobil mewah hasil cicilan. Ia tidak kaya ayah, tetapi ia bebas. Inilah kekayaan sejati. Kebebasan finansial, bukan barang mahal. Prinsipnya sederhana. Jangan beli kewajiban, beli aset. Jangan bergantung pada sistem yang memanas. Kumpulkan kekayaan yang tahan terhadap inflasi, krisis, dan perubahan teknologi. Pemerintah tidak bisa menyelamatkanmu. Bank tidak akan menolongmu. Satu-satunya penyelamatmu adalah keputusanmu sendiri. Dan keputusan itu harus dibuat sebelum badai menghentam penuh pada 2026. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemisah. Tahun di mana pemenang dan pecundang terlihat jelas. Di satu sisi, ada orang-orang yang tetap berharap pemerintah akan memperbaiki segalanya. Mereka menolak kenyataan. Mereka berpegang pada mimpi lama bahwa dunia akan kembali normal. Orang-orang seperti ini akan terkejut saat mereka sadar bahwa semua jalan kembali telah hilang. Harga tidak turun lagi, biaya hidup tidak kembali, teknologi tidak menunggu mereka, dan dunia kerja tidak akan menyesuaikan diri demi mereka. Mereka akan kaget, tapi sudah terlambat. Di sisi lain, ada orang seperti kamu jika kamu memilih untuk bertindak. Mereka yang membangun perahu penyelamat sebelum air naik, yang memotong biaya tetap, yang belajar keterampilan baru, yang memanfaatkan AI sebagai alat bukan musuh, yang mengalihkan uang mereka dari sistem yang sudah retak menuju aset kuat yang tahan guncangan. Inilah kelompok yang akan bertahan, bahkan menang di tengah kekacauan. Mereka tidak menunggu keadaan membaik, mereka membuat keadaan membaik untuk dirinya sendiri. Media akan berkata, inflasi turun, tetapi itu angka, harga tetap tinggi, nilai uang tetap jatuh. Kamu tidak bisa kembali ke masa ketika uangmu cukup untuk semuanya. Itu sudah berakhir. Jika kamu tetap diam seperti katak dalam panci yang dipanaskan perlahan-lahan, kamu akan dimasak hidup-hidup tanpa menyadarinya. Tidak ada yang menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Kamu harus lompat keluar sekarang. Kamu harus sadar bahwa kenyamanan adalah musuhmu, rasa aman palsu adalah jebakan, dan penundaan adalah penghancur masa depanmu. Sistem finansial bukan temanmu, pemerintah bukan pelindungmu, bank hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Satu-satunya yang bisa kamu percaya adalah kemampuanmu untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan sulit. Itulah fondasi kebebasan finansial. Kamu harus membangun pertahanan sebelum badai datang. Kamu harus memiliki aset yang tahan terhadap inflasi. Kamu harus punya rencana cadangan, kamu harus memahami risiko, dan kamu harus berani bertindak sebelum benar-benar terlambat. Banyak orang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi jarang sekali yang benar-benar melakukannya. Jika kamu ingin selamat di dunia baru ini, kamu harus mulai sekarang. Kurangi biaya tetap, tingkatkan pendapatan, kuasai teknologi, hindari hutang konsumtif, dan pindahkan uangmu ke aset yang tidak bisa dihancurkan oleh inflasi. Dunia sedang berubah,
Dan perubahan itu tidak peduli kalau kamu belum siap. Kamu hanya punya dua pilihan, adaptasi atau tenggelam. Pemenang 2026 bukanlah yang paling pintar atau paling kaya. Mereka adalah orang yang paling cepat beradaptasi. Mereka yang tidak mengeluh tetapi bergerak. Mereka yang tidak takut meninggalkan zona nyaman. Jika kamu ingin tahu bagaimana membangun portofolio tahan inflasi yang sesungguhnya, aset mana yang akan bertahan di 2026 dan aset mana yang akan jatuh ke nol, maka kamu harus lanjut ke langkah berikutnya. Di video berikutnya, kita akan membangun portofolio lengkap dari nol dengan strategi yang kuat dan mudah diterapkan. Kamu berhak selamat, kamu berhak bebas, tetapi hanya jika kamu mau membuka mata dan mengambil keputusan hari ini, bukan besok. Masa depan tidak menunggu. 2026 sedang mendekat dan kamu harus memilih menjadi korban atau menjadi pemenang.